sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka bertanya kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan carilah anak itu dengan teliti, dan segeralah sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para frater, saudara-saudari terkasih, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Hari ini saya teringat, hari Epifani ini adalah salah satu hari yang sangat spesial bagi anak-anak, terutama di Eropa, di Spanyol. Biasanya sore harinya pas hari Epifani itu di sepanjang kota Madrid itu truk-truk berjalan seperti pawai, tapi di dalamnya penuh dengan gula-gula, penuh dengan sebombor gula-gula, dan bahkan sampai beratus-ratus truk mereka akan melintas di kota Madrid. Dan 3 raja dari timur, mereka berpakaian seperti 3 raja di atas truk dan membagi-bagikan hadiah kepada anak-anak yang berdiri di pinggir jalan. Hari ini adalah hari sukacita bagi anak-anak, hari sukacita bagi anak. Dan ada tradisi yang kedua orang Spanyol itu, biasanya pada malam Natal anak-anak itu menulis surat kepada para Majus, mau minta apa tahun ini. Mereka tulis surat kepada yang tersayang para Majus. Ketika kamu datang bawalah saya untuk tulis surat. Dan kemudian orang tuanya mengambil surat dari anaknya dan bilang, saya sudah kirim ke para Majus. Nanti pas hari Epifani, apa yang diminta oleh anak itu akan pas pagi-pagi mereka bangun, jam 5 pagi bangun itu, buka pintu, apa isi surat mereka itu sudah ada hadiah depan pintu. Tapi ternyata para Majus itu adalah orang tuanya. Tapi anak-anak kecil di Spanyol percaya bahwa orang Majus yang bawa saya hadiah. Sehingga hari ini memang pesta sukacita bagi anak-anak. Oleh karena itu kemudian gereja, karena ada tradisi seperti itu di Eropa, selain hari para Majus hari ini, tapi juga hari Minggu anak-anak misioner. Dan biasanya kalau para Majus itu mempersembahkan, biasanya ini juga tradisi Eropa. Saya dulu biasa selama di sana itu, biasanya mereka panggil para frater dari Colmenar Viejo untuk jadi para Majus. Biasanya yang dipanggil itu karena kalau Gaspar katanya orang Eropa, itu bisa dicari di Spanyol, tapi karena Baltasar itu adalah orang Asia dan Melchior itu adalah orang Afrika, maka di Colmenar kami ada orang Asia dan Afrika. Dan saya sering tampil sebagai Melchior, sebagai orang Asia karena kulit kuning. Dan biasanya kita pergi ke sekolah-sekolah Colegio Claret di Madrid.
itu anak-anak membawakan persembahan. Ada yang bawa ini, dan kita sebagai para majus menerima persembahan mereka. Dan kemudian persembahan itu biasanya kemudian dikirim ke Afrika, kemudian untuk anak-anak di Afrika. Artinya hari ini juga anak misioner, itu ada tradisi yang sangat bagus. Anak-anak menjadi seperti orang majus, mempersembahkan kepada para majus hadiah mereka. Kemudian hadiah itu kemudian bisa dinikmati oleh orang-orang anak-anak kecil yang tidak memiliki kehidupan yang baik di tempat lain. Menjadi misionaris untuk sesama cilik mereka. Ini sedikit tradisi hari ini tradisi bagaimana ini adalah pesta sukacita, tetapi secara dalam iman kita dalam terang bacaan Injil, bacaan pada hari ini, sebenarnya Epifani adalah hari di mana Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang lain, kepada bangsa-bangsa lain, seperti yang telah diramalkan dalam perjanjian lama, bahwa ketika Sang Immanuel itu datang, maka bangsa-bangsa lain juga berduyun-duyun datang ke Sion. Matius mau menggarisbawahi itu, bahwa Yesus yang lahir itu adalah bukan hanya raja orang Yahudi, tapi adalah raja di atas para raja. Oleh karena itu semua orang akan datang kepadanya. Dan siapa itu orang majus? Yang menarik, Matius hanya menulis bahwa ada orang majus dari timur, 3 orang majus. Tidak disebutkan namanya, tidak disebut. Nama itu tradisi kemudian abad kedua, abad ketiga yang menyebutkan bahwa 3 orang itu bernama Gaspar, Melkior, dan Baltasar. Atau Gaspar ada di belakang, itu para majus untuk matani Gaspar. Gaspar itu adalah mewakili bangsa-bangsa Eropa, Melkior itu mewakili bangsa-bangsa Asia, dan Baltasar itu adalah mewakili bangsa-bangsa Afrika. Baltasar itu biasa hitam, jadi John Lee masih lebih putih. Dan sebenarnya itu menurut tradisi, tapi kitab suci tidak pernah menyebutkan mereka berasal dari mana, timur yang mana. Tidak disebutkan juga nama-namanya, hanya dikatakan bahwa orang majus, orang majus. Dan sebenarnya para ahli kitab suci juga mengatakan seperti ini berkaitan dengan siapa itu orang majus itu. Katakan para majus adalah orang-orang yang mengetahui ahli filsafat, ilmu kedokteran, ilmu alam, dan ilmu perbintangan. Mereka juga mampu menafsir mimpi-mimpi serta meramalkan hal-hal yang terjadi. Orang majus adalah orang baik dan suci dan selalu berusaha mencari kebenaran. Sejak karena memang tidak tahu apa sebenarnya majus, tapi orang majus adalah orang-orang yang berpendidikan, orang-orang saleh, orang-orang yang memiliki kekuasaan. Itulah orang majus. Dan orang-orang seperti ini yang kemudian datang untuk menyembah Yesus yang lahir di Bethlehem itu sendiri. Dan penginjil Matius sebenarnya mau menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja bagi semua orang, bagi bangsa-bangsa lain, dan dia akan menjadi kabar baik dan keselamatan bagi semua orang. Dan dengan pesta hari ini penginjil Matius mau menggarisbawahi sifat universalitas dari keselamatan itu sendiri. Bahwa keselamatan itu merupakan kelahiran Tuhan adalah kabar sukacita dan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Baik para frater, Bapak Ibu saudara-saudara kita kasih, ada 3 kata mistik dari para majus yang bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam siara iman kita dan juga dalam siara kita di tahun 2022 ini. Kata yang pertama adalah berjalan. Berjalan. Dalam diri para majus ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, dan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan yang mendorong para majus itu meninggalkan tanah kelahirannya dan meninggalkan kenyamanan pribadinya dan berjalan beribu-ribu kilometer. Bahkan ada yang mengatakan sampai sekitar 760 km berjalan kaki hanya bisa mau berjumpa dengan Tuhan. Dan keinginan yang kuat ini mendorong mereka untuk berjalan dan bisa berjumpa dengan Tuhan. Orang majus itu tidak hanya punya niat, tidak hanya punya keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan, tapi keinginan itu kemudian dieksekusi melalui komitmen mereka untuk meninggalkan, keluar dari zona mereka dan kemudian berjalan untuk berjumpa dengan Tuhan, meskipun pasti ada tantangan dan kesulitan yang mereka alami. Kata yang kedua adalah menemani. Dalam mencari dan menemukan Tuhan yang lahir ini, para majus tidak berjalan sendiri-sendiri. Gaspar tidak berjalan sendiri, Baltasar tidak, Melkior tidak. Mereka berjalan bersama-sama. Dan mereka saling menemani satu sama lain dalam perjalanan itu. Karena mereka tahu ini perjalanan jauh. Tidak boleh berjalan sendiri, harus jalan bersama-sama. Perjalanan mencari Tuhan adalah sebuah perjalanan yang butuh waktu dan jauh, maka butuh jalan bersama orang lain. Ada
pepatah orang Afrika katakan begini, kalau kita pergi untuk jarak dekat, kita bisa berjalan sendiri dan berlari cepat. Tapi kalau mau perjalanan jauh, itu kita harus berjalan bersama orang lain. Dan tidak perlu cepat, tidak perlu buru-buru. Dan memang untuk mencari Tuhan itu memang perlu. Para majus mereka selalu berjalan bersama-sama satu sama lain. Dan dalam diri para majus tidak ada modus atau ambisi pribadi dalam diri mereka. Siapa yang paling cepat untuk berjumpa dengan Tuhan? Tidak. Karena tujuan mereka adalah mulia semata-mata untuk menyembah Tuhan. Oleh karena itu mereka berjalan bersama dengan orang lain. Dan biasanya kalau orang berjalan sendiri-sendiri itu karena cari kepentingan. Ada modus atau interest personal. Dan sering berjalan pribadi. Kalau umpamanya kita selalu jalan umpamanya keluar hari Minggu itu selalu jalan sendiri-sendiri terus, itu kan ada modus. Tapi kalau ada jalan orang lain itu biasanya kalau berjalan 2-3 orang itu berarti ada bintang Tuhan yang menuntun. Tapi kalau jalan sendiri itu bintang Tuhan itu tidak tampak. Dalam pencaharian akan Tuhan butuh saling menemani satu sama lain, butuh berjalan bersama sebagaimana para majus. Dan selain itu, selain mereka ditemani satu sama lain mereka, tapi juga ada bintang Tuhan yang menemani dan menuntun para majus agar tidak tersesat dalam perjalanan. Mereka tahu, para majus itu tahu, karena mereka adalah ahli perbintangan. Biasanya kalau lahir orang-orang hebat itu ada tanda-tanda alam. Nah mereka tahu, kalau muncul satu bintang besar, pasti saat itu lahir seorang yang luar biasa. Artinya sejak dengan ini sebenarnya Matius sudah jelas dalam pandangan orang non Yahudi bahwa ketika ada bintang muncul waktu orang lahir, maka anak kita akan menjadi orang besar. Dan para majus tahu juga bahwa bintang itu, dan tanda itu kata siapa yang akan lahir, dan bintang itu yang kemudian menemani mereka dalam perjalanan sehingga mereka sampai kepada tujuan. Itu kata yang kedua, menemani. Berjalan dan menemani. Dan yang ketiga, kata mistik yang ketiga yang kita bisa belajar dari para majus adalah menyembah. Ketika mereka sampai di Bethlehem, mereka sujud menyembah Yesus. Dan ketiganya mempersembahkan emas. Emas itu dalam penafsiran Kristen, kenapa mereka mempersembahkan emas? Karena mereka tahu bahwa Yesus adalah Raja. Yang kedua, mereka mempersembahkan kemenyan. Kemenyan itu adalah ungkapan bahwa mereka mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada yang ilahi di situ. Maka kita selalu pakai kemenyan kalau itu dupa itu. Karena kemenyan itu adalah tanda bahwa yang kita sembah itu adalah Tuhan, bukan manusia biasa. Dan para majus tahu bahwa dia yang lahir itulah Tuhan selain Raja. Dan mur itu biasanya itu dalam budaya orang-orang Timur Tengah, mur itu digunakan seperti minyak untuk mengoles orang yang sudah meninggal, untuk dioles dengan minyak mur untuk orang-orang yang meninggal. Dan sebenarnya para majus mau mengungkapkan, atau Matius dengan jelas dari awal mau mengatakan bahwa dia yang lahir adalah Tuhan dan Raja, tetapi dia adalah penebus yang kemudian akan wafat dan mengorbankan dirinya demi manusia. Oleh karena itu sebenarnya para majus telah mempersiapkan tentang siapa itu Yesus itu sendiri. Oleh karena itu persembahan ini sebenarnya menunjukkan identitas siapa itu Yesus. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, dan Yesus itu adalah penyelamat yang kemudian menyerahkan dirinya untuk keselamatan manusia. Dan itulah tiga persembahan yang dari para majus, dan mereka menyembah Yesus dengan tulus hati, dengan rendah hati, dan dalam kacamata iman. Tidak seperti Herodes yang mau menyembah tetapi memiliki kepentingan pribadi, ambisi kekuasaannya itu membuat dia juga mau pura-pura untuk mau menyembah Yesus, tapi sebenarnya dia mau memiliki misinya sendiri. Tapi ketiga manusia ini betul-betul mau menyembah Tuhan dengan kerendahan hati. Meskipun mereka seorang raja, orang-orang besar, tapi mereka bisa menyembah Yesus yang baru lahir. Secara manusiawi tidak ada penampak, Injil tidak katakan bahwa di sana mereka melihat ada cahaya di kepalanya, Yesus terangkat, ada sesuatu luar biasa, tidak ada. Dan mereka melihat ibunya dan anak di samping. Tidak ada sesuatu yang lebih, cuma sesuatu yang normal. Artinya mereka melihat sesuatu yang kecil, tetapi dengan kacamata iman, orang-orang majus. Dan kerendahan hati dan perspektif iman inilah yang menunjukkan betapa mereka sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan tulus. Dan perjumpaan antara Yesus dengan orang-orang majus ini membawa perubahan bagi para majus itu.
mereka kemudian kembali ke negerinya lewat jalan lain. Ada transformasi hidup, ada semangat hidup baru, ada semangat hidup berbeda yang mereka bawa setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Baik para frater, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kisah para majus hari ini di hari Epifani ini bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam menghidupkan sukacita Natal yang telah kita rayakan bersama, dan sekaligus bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam menjalani tahun 2022 ini. Kita diajak yang pertama tadi berjalan bersama seperti para majus. Ada kerinduan pertama-tama dari kita untuk berjumpa dengan Tuhan, dan kerinduan itu mendorong kita untuk keluar dari zona aman atau kenyamanan kita, dan kiranya kita belajar dari para majus bahwa untuk berjumpa dengan Tuhan itu tidak hanya tidak cukup hanya punya niat, tapi memang harus berjalan, harus berani mengambil langkah, meskipun itu adalah sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang perlu butuh waktu dan butuh proses. Karena kita ini kan seringkali punya niat, ketika Natal datang kita punya niat untuk jadi orang baik, tapi setelah itu kembali seperti semula, semula. Kita sulit untuk keluar dari zona kita, dan itu kemudian dan kita diundang untuk berjalan bersama dengan orang lain. Dan ini juga menjadi salah satu inspirasi penting yang menjadi bekal perjalanan kita di jalan tahun 2022 ini. Kita selalu berjalan bersama, dan pasti ada bintang Tuhan yang pasti akan menemani kita dalam perjalanan itu. Yang kedua adalah ajakan untuk saling menemani satu sama lain, saling menemani. Kami yang para fakir, kami juga komunitas, saling menemani satu sama lain, selain berjalan bersama. Begitu juga tiga saudari kami yang di dapur, mungkin tahun 2021 sering kurang berjalan bersama dan saling kurang menemani. Tahun 2022 itu adalah kita diundang seperti para majus untuk saling menemani satu sama lain, saling berdialog, saling terbuka dengan yang lain. Jangan suka berjalan sendiri-sendiri, yang memiliki selalu tertutup dengan rencana sendiri. Perlu berjalan bersama, saling menemani satu sama lain dalam komunitas, dalam keluarga. Begitu juga Bapak Gaspar saling menemani dengan dalam keluarga, dan ini adalah bagian dari kita berusaha untuk sama-sama menemukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diundang juga untuk terbuka kepada bintang yang Tuhan titipkan bagi kita, entah lewat pengalaman hidup kita secara pribadi, lewat orang-orang tertentu, lewat komunitas, lewat keluarga, yang mengajak kita untuk berjumpa dengan Tuhan dalam secara hidup kita, untuk menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Dan kita harus betul-betul untuk terbuka dan berjalan, dan untuk berjalan bersama bintang Tuhan yang Tuhan pasti menjadi teman seperjalanan kita dalam sejarah kita di tahun 2022 ini. Dan kita juga bisa diundang untuk dalam menemani satu sama lain, dan kita diundang untuk menjadi bintang bagi yang lain, bisa menjadi bintang. Flora bisa menjadi bintang bagi istri. Kita saling menjadi bintang satu sama lain, menerangi satu sama lain, agar orang lain juga bisa menjadi orang baik atau bisa sampai kepada Tuhan. Dari bintang, kita diundang untuk menjadi bintang agar orang lain juga bisa sampai kepada Yesus itu sendiri. Ada harus memberi pengaruh yang positif satu sama lain, sehingga orang lain bisa bertumbuh dan berkembang, dan pada akhirnya bisa menjadi orang-orang yang kemudian bergembira dalam hidup dan panggilan. Yang ketiga, kita diajak dari para majus untuk memiliki sikap menyembah yang baik, sikap yang tulus dan rendah hati, penyerahan yang total kepada Tuhan itu sendiri. Sebenarnya para majus mengajak kita itu menyembah, itu berarti bukan hanya sekedar berdoa, tapi menyembah itu adalah ada jiwa yang selalu mencari Tuhan dalam ketulusan, dan semata-mata mencari kemuliaan, bukan sebaliknya. Inilah penyembahan sejati, ketika seorang menyerahkan diri secara total kepada Tuhan tanpa ada modus-modus pribadi, dan semata-mata untuk mencari kemuliaan. Dan bisa kita Natal ini ada orang pergi doa itu, supaya orang tahu ini ada baju baru, ada ini. Terlalu banyak modus-modus pribadi dalam hal menyembah, modus-modus duniawi. Tapi sebenarnya para majus itu, mereka menyembah Tuhan itu
dengan ketulusan dan kerendahan hati, dan kita diajak untuk memiliki jiwa yang sama dan terus mencari kemuliaan Tuhan sebagaimana kata Antonius mereka juga, bahwa semata-mata apapun yang kita lakukan semata-mata demi kemuliaan Tuhan itu sendiri. Baik para frater, saudara-saudari kita kasih, dan semoga kita bisa menjadi orang-orang Majus, kita belajar dari orang Majus dalam persiaran kita di tahun 2022 ini. Hendaknya kita berjalan keluar, berjalan bersama dengan yang lain, saling menemani satu sama lain, dan terbuka kepada setiap pengalaman, peristiwa-peristiwa yang bisa menjadi bintang bagi kita untuk tidak tersesat dalam perjalanan. Ada banyak bintang yang Tuhan titipkan bagi kita agar kita sampai ke Bethlehem, dan kita diajak juga untuk menjadi bintang bagi satu sama lain, menjadi orang Majus juga bagi satu sama lain, yang bisa mengantar setiap orang kepada perjumpaan yang sukacita dengan Tuhan itu sendiri. Dan kita juga diajak sebagaimana para Majus dari pengalaman Natal kemarin dan tahun baru ini, kita diajak untuk mengambil jalan lain dalam hidup ini. Jangan selalu mengambil jalan yang sama. Salah satu harapan Natal adalah, dan tahun baru adalah, dan setelah ini kita bisa mengambil jalan lain, jalan yang mungkin berbeda dari hari-hari kemarin. Dan itu adalah transformasi karena perjumpaan dengan Dia yang telah lahir di tengah-tengah kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.